Selamat malam Pak Wah, Fauzan. selamat malam Bapak. Tuhan Yesus baik. Tapi nama saya bukan Pauzan, Oh, apa Pak? lalu Pauzen. Oh, lalu, oh ya ya, sorry Pauzen, sorry. iya. Nanti saya potong Kesulitan. kambing lagi nanti. Oh ya ya. Saya Haleluya. mohon maaf karena Pauzan itu artinya lidahnya. kemenangan memang. Oh gitu. Tapi Ya iya, ya ya ya. luar Bagaimana kabar biasa. Bapak? Tuhan Yesus baik. Ya ya ya. Saya lihat dari potongan rambut ini memang dipersiapkan untuk jadi prajurit ya. Tapi prajurit Haleluya. Amin. Laskar Kristus yang luar biasa. Laskar Kristus yang berkemenangan terus. Amin. Ya ya. Ya, Haleluya. terima kasih Pak Fauzan. Pak Fauzan. Salah lagi. Pak Fauzan. Ya, sorry Pak. Ini agak lidah saya agak ini ya. Tidak Pak apa-apa, Fauzan. Bapak. Ya, oke. Dimengerti sama malaikat, Bapak. Oh iya iya. Haleluya. Yang paling penting diampuni sama Bapak dulu nih. Pasti itu. Kalau Pak Fauzan tidak mengampuni saya kan saya nanti tidak lancar ini bicaranya. Oh tidak. Ya ya. Haleluya. Oke, Bapak siap. Ya. Oke teman-teman, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Fauzan bagaimana kehidupannya yang diubahkan ya secara luar biasa. Bagaimana perjumpaan beliau dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang sangat baik, yang juru selamat, yang turun ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya, memberikan kasihnya, memberikan kehidupannya. Yes. Dan itu sebabnya Pak Fauzan ini tidak pernah berhenti untuk berbicara tentang kasih Tuhan. Bukan untuk memberitakan agama, tapi menceritakan kasih Tuhan yang sudah dialami oleh beliau. Yes. Dan ada begitu banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan hamba Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersuka cita. Ada teman seperti Bapak Fauzan yang bisa begitu banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Dan apa yang Tuhan Yesus inginkan? Kuota. Supaya kuota surgawi. Jiwa-jiwa. Karena kita akan melakukan pesta sukacita besar di hadirat Bapa di surga. Yes. Itulah sebabnya jiwa-jiwa harus penuh dibawa di dalam pesta itu. Nah, bagaimana apa yang telah terjadi, Pak Fauzan akan menceritakan secara lengkap, mulai dari latar belakang beliau dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Oke Pak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi pada malam hari ini. Silakan Pak Fauzan. Iya, ya teman-teman kita sabar sebentar ini sinyalnya kayaknya agak terganggu ya. Ya, oke kita tunggu sebentar. Pak Fauzan akan masuk kembali karena kita Halo, ya kita tunggu sebentar ya. Pak Fauzan sudah bisa dengar Pak? Pak Fauzan? Pak Fauzan? Ya, oke, kita sabar sebentar ya teman-teman ya. Memang ini jaringan mungkin karena musim hujan ya, jadi kadang-kadang suka berubah-berubah. Ya, itulah dunia, berubah-berubah. Sebentar baik, sebentar tidak baik, sebentar sedikit baik, sebentar sedang. Ya, beda dengan kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dia baik dahulu, hari ini dia baik, besok dia tetap baik. Lusa dia tetap baik, selama-lamanya dia tetap baik. Karena tidak ada satupun yang bisa mengubahkan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengubahkan manusia. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kita butuh pribadi yang tidak pernah berubah. Itulah Tuhan Yesus. Kalau istri kita sebentar-sebentar bisa berubah. Suami kita sebentar-sebentar dia bisa berubah. Ya, kalau lagi moodnya dia bisa senyum-senyum terus sama kita. Tapi kalau lagi terganggu, nah muka asam yang kita hadapi. Itulah hidup ini. Ya, teman juga begitu. Apalagi cuma teman. Ya, kadang-kadang dia bisa rajin telepon kita. Kadang-kadang 3 bulan dia bisa menghilang. Kadang-kadang 3 tahun nggak pernah hubungi sama sekali. Itulah teman, itulah manusia. Bisa berubah kapan saja. Anak pun juga begitu. Kadang-kadang bisa baik dengan kita. Orang tua pun kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang bisa baik, sebentar-sebentar sudah aneh-aneh. Ya. Kita tidak bisa pernah
Memang Alkitab itu adalah kitab yang sempurna. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan memang itu kebenaran, karena memang manusia berubah terus. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sampai kapanpun dia tidak pernah berubah, kasihnya terus berlimpah-limpah buat manusia. Kuasanya tidak pernah berubah buat hidup manusia. Dan pada malam hari ini, kita akan dengarkan kembali kesaksian daripada Bapak Pausen. Pak, sudah bisa dengar kita, Pak? Saya harus berjalan ria ini, Bapak. Saya harus... Oh, haleluya. Upah besar di surga, Pak. Haleluya. Haleluya. Ya, ya. Ya, Bapak di sini mungkin ya. Mungkin apa Bapak duduk ambil bangku atau kursi, Pak? Bisa sambil duduk aja di luar? Coba saya hadap sini sekarang. Oke, ya. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, saya Tuhan tetap Yesus mau berkata God is good all the time, and all the time God is good. Oke. Amin. Amin. Saya percaya kalau saya dikasih kesempatan untuk bersaksi, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya belajar bahwa ketika saya menyaksikan kebaikan Tuhan, diizinkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, saya sungguh percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di situ. Ada maksud Tuhan supaya kehidupan saya bukan hanya sekedar saya yang menikmati berkat, tapi kehidupan saya menjadi berkat buat orang lain, supaya lewat kehidupan saya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu, luar biasa kalau saya bisa menyapa Bapak Ibu malam hari ini. Ya, mohon maaf karena situasi kondisi internet yang kurang stabil di tempat kami. Saya tidak tahu nanti kalau sudah sekitar jam 10 mungkin baru lancar. Ya, saya biasa ikut Zoom juga, seminar juga kalau jam 7 itu agak sedikit pergumulan. Saya harus cari spot-spot khusus untuk bisa mendapatkan sinyal internet yang lebih kuat. Ya, saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya bertobat tahun 2000 pas kerusuhan Lombok. Ya, saya dari latar belakang Muslim, saya seorang Islam yang taat karena orang tua saya mendidik saya sejak kecil. Umur 4 tahun saya sudah belajar ngaji, belajar baca Al-Quran, sekalipun mohon maaf saya tidak mengerti artinya secara dengan bahasa yang saya pahami. Saya diajar sama orang tua untuk membaca, terus menghafal. Dan saya bersyukur karena saya punya orang tua, almarhum ibu saya adalah pengajar Al-Quran di tempat kami, dan bapak saya juga mendidik saya dengan keras, orang tua saya mendidik saya dengan keras supaya saya memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di di agama saya, karena keluarga besar juga banyak yang menjadi tuan guru, banyak yang menjadi kiai, termasuk kakek saya adalah seorang kiai. Memang sejak kecil saya bukan orang yang sangat senang dengan belajar tentang agama, tapi karena orang tua saya mendidik saya dengan keras, di rumah kami itu ada tempat pengajian, orang-orang yang sebaya dengan saya, bahkan orang-orang kakak-kakak saya, mereka belajar di rumah, dan saya bersyukur ketika saya belajar mengaji di situ saya mengerti bagaimana kondisi orang tua saya. Karena orang tua saya sangat keras kalau mendidik anaknya. Bahkan dulu pernah saya dilempar pakai rehan, tempat Al-Quran itu ditaruh, gara-gara saya mengobrol sama adik saya, keponakan saya yang perempuan. Di situ saya merasa, kenapa kok saya mau belajar kok harus dididik dengan keras seperti ini. Itu hal yang membuat saya memacu ya semangat saya untuk belajar, dan karena saya takut sama orang tua. Saya mengenal Tuhan pas tahun 2000, pas kerusuhan Lombok. Saya adalah orang yang mengejar orang-orang Kristen yang ada di Lombok, yang lari ke Bali atau yang mengungsi ke Bali. Saya benci sama orang Kristen itu ada sejarahnya sih memang, tapi karena didikan orang tua yang sangat keras bahwa saya tidak boleh bergaul dengan
orang Kristen, tidak boleh bergaul dengan orang Hindu, tidak boleh bergaul dengan, ya saya bilang dulu mohon maaf, orang kafir gitu, orang yang tidak mengenal Allah gitu. Dulu saya berpikir, karena orang tua saya juga bilang, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu agama Islam, agama yang saya anut. Saya tidak menjelekkan agama, karena saya percaya agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Agama menuntun kita untuk mengenal Tuhan sebenarnya, untuk membuat kita semakin mengerti, semakin mengenal siapa yang kita sembah. Nah, tahun 2000 pas kerusuhan Lombok itu memang berawal dari kerusuhan di Ambon tahun 98. Karena saya ikut di tabligh, saya ikut keliling dari satu masjid ke masjid yang lain untuk menceritakan bagaimana tentang Islam. Saya berdakwah, saya keliling bersama dengan teman-teman, saya nginep di masjid ini 2-3 malam, pindah ke masjid yang lain untuk membagikan tentang Islam. Waktu saya SD, saya dipaksa untuk masuk ke pondok sama orang tua saya, tapi saya menolak. Saya tetap selesaikan SD saya. Ketika saya lulus SD, saya juga dipaksa untuk masuk ke pondok ke Sanawiyah. Tapi karena saya punya sahabat karib yang bersama-sama dengan saya, yang bermain-main bersama dengan saya, dia masuk ke SMP, saya bilang sama orang tua saya tidak akan sekolah kalau saya tidak diizinkan untuk masuk ke SMP. Dan saya bersyukur setelah selesai SMP, orang tua saya minta tolong supaya saya bisa masuk aliyah. Untuk ke aliyah, dan karena teman saya juga dia sekolah di tempat lain, saya bilang oke, saya akan masuk ke aliyah. Saya masuk ke aliyah, kelas 1, orang tua saya masih sehat, masih bisa berjualan, masih bisa menafkahi kami. Saya punya saudara 4 orang, 1 ibu, 1 bapak, yang lain ibu ada 4 orang. Yang 1 ibu, 1 bapak itu laki-laki semua. Saya anak pertama, saya punya adik 3 orang. Dan di ibu tiri saya itu 4 orang juga, tapi perempuan semua. Nah, karena saya sebagai seorang kakak, saya dipersiapkan memang sama orang tua supaya saya sekolah yang baik. Dan waktu saya kelas 1, orang tua saya masih sehat. Mau naik kelas 2, orang tua saya sudah mulai sakit-sakitan. Ya, karena dulu beliau jualan, almarhum ibu saya, jualan seperti kios di tempat kami, dan banyak orang yang belanja ke situ. Ketika saya mau naik kelas 2 aliyah, orang tua saya mulai sakit. Ibu saya mulai sakit, dan di situ saya mengalami mengalami sesuatu yang udah saya tidak fokus lagi untuk sekolah gitu. Akhirnya, tapi beliau tetap sarankan, ayo selesaikan kamu punya sekolah. Dan saya dengan berat hati, sekalipun mungkin berat buat saya untuk melanjutkan sekolah itu Bapak Ibu, tapi saya belajar taat sama orang tua sampai saya selesai. Saya bersyukur sampai selesai sekolah, dan saya sampai sedih ingat orang tua saya. Karena orang tua saya, ibu saya ini sangat berjuang sekali bagaimana supaya saya bisa selesaikan sekolah saya. Kalau bapak saya, kalau mami saya, ya memang tidak terlalu peduli dengan kami. Ya, kamu mau sekolah ya silahkan, kalau kamu tidak sekolah ya silahkan, seperti itu. Ketika saya kelas 2, ibu saya mulai sakit-sakitan, dan beliau meninggal di situ, dan saya mulai sedikit frustasi Bapak Ibu. Dan kehidupan kami mulai tidak teratur. Ya, saya harus ngurus adik saya, orang tua saya juga, bapak saya baru tidak sampai berapa bulan. Ya, ada telepon masuk Pak, mungkin ya, oke. Oke Pak, dilanjutkan Pak. Oke, sorry, mohon maaf. Ini oke, ya saya lanjutkan. Bapak saya tidak peduli dengan kondisi kami. Waktu pas ibu saya meninggal, beliau sudah mulai pacaran, cari janda, cari cewek, dan itu yang membuat saya tidak fokus untuk sekolah. Tapi saya ingat pesan orang tua saya bagaimana supaya saya bisa mengalami keberhasilan.
Ya, dan memang itu mulai kehidupan saya sudah tidak tidak teratur. Saya kadang nginep saya punya paman di keluarga, udah tidak bagus lah kehidupan kami. Akhirnya saya ikut di tablik, saya ikut nginep di masjid ini 3 malam, terus pindah-pindah untuk berdakwah. Dan di situ saya belajar banyak tentang Islam. Ya, di tablik itu saya belajar karena kehidupan kami setiap hari itu hanya sholat, berdakwah, keliling, menceritakan bagaimana tentang kasih Allah, mengajak orang untuk ayo kamu datang ke masjid untuk beribadah, untuk sholat sungguh-sungguh gitu. Ya, pas tahun 99 mau masuk tahun 2000, kami terpacu dengan kondisi yang ada di Ambon. Ya, terprovokasi dengan kondisi yang ada di Ambon. Akhirnya waktu itu sempat saya juga di Lombok mengasih tanda-tanda rumahnya orang Kristen. Ya, dulu kami sempat pakai pilot malam-malam. Mohon maaf, karena ini masa lalu ya. Saya mau ceritakan, saya mau saksikan bagaimana kehidupan masa lalu saya, bahwa ya dulu saya berpikir ya ketika saya taat melakukan ibadah saya, terus semakin dekat dengan Allah, sekalipun itu mungkin bertentangan sebenarnya dengan apa yang seharusnya kita sebagai orang-orang beragama itu lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya kasih tanda-tanda rumahnya orang Kristen, I, O, salib kebalik, H. Ini orang Kristen harus habis, seperti itu. Saya keliling bersama dengan teman-teman, dan itulah awal bagaimana saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya benci sekali sama orang Kristen itu karena ada pengalaman. Pengalaman saya itu dulu, saya waktu SMP, saya lupa bawa buku sejarah. Dan yang mengajar sejarah ini adalah seorang ibu, saya masih ingat sekali namanya, karena ketika saya bertobat, saya minta ampun sama beliau. Saya bilang sama beliau, Ibu, saya mohon maaf dulu pernah saya sakiti Ibu, pernah saya benci sama Ibu, ya pernah saya menyakiti anaknya juga, saya pelet anaknya, saya buat anaknya sakit, seperti itu. Dan beliau nangis, beliau peluk saya, dan ya beliau bersyukur bahwa saya sudah berubah menjadi seorang anak Tuhan. Saya sempat dendam sama orang Kristen gara-gara saya lupa bawa buku sejarah itu, dipukul karena saya pakai penggarisan yang panjang. Ya, Bapak Ibu pasti ingat kalau waktu SMP ya, seumuran dengan saya, itu ada penggarisan yang panjang, saya cuma giniin tangan saya, dipukul sampai bengkak. Dan itu yang membuat saya dendam sekali sama orang Kristen. Wah, orang Kristen ini kafir, orang Kristen ini, aduh, pokoknya jelek lah pandangan saya tentang orang Kristen. Pas tahun 2000 itu, karena saya bersama dengan teman-teman, saya ada 5 orang dipercayakan untuk pergi ke Bali, mencari atau mengejar. Di Bali saya mencari di mana sih tempatnya orang-orang Kristen ditampung. Dan kami keliling, kami pakai pakaian polisi, kami keliling ke gereja satu, ke gereja yang lain. Saya tanya sama mereka, di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang dari Lombok itu ditampung. Karena saya tidak tahu dulu, saya keliling ke Renon, ke semua gereja yang ada di daerah Denpasar itu. Dan sampai saya ketemu sama satu orang Sapam, dan dia yang kasih tahu bahwa kalau Bapak mau tahu di mana tempatnya orang-orang Kristen ditampung yang dari Lombok, itu Bapak pergi ke Lembah Pujian atau di Jalan Nangka Utara. Di situ ada gereja besar. Nah, disitulah mereka tempatnya ditampung. Nah, waktu saya datang ke gereja itu, kami pakai pakaian polisi. Saya berenam bersama dengan teman saya. Karena sudah banyak, diantarlah kami naik ke atas. Karena di bawah itu sudah banyak orang, sudah ramai sekali. Nah, di situ waktu pas kami datang itu, saudara kita yang Nasrani ini, yang Kristen ini lagi bernyanyi, lagi jingkrak-jingkrak, lagi memuji menyembah Tuhan seperti itu. Ya dulu saya tidak tahu itu cara memuji menyembah Tuhan kalau menurut saudara kita yang Kristen. Sampai waktu pas kami diantar naik ke atas, saya coba berpikir gini, masa orang Kristen menyembah Tuhan seperti orang nyanyi kayak menari-menari? Wah, ini mereka menyembah berhala ini mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah berhala gitu. Dan ketika kami duduk, kami sambil zikiran di situ, ya, yang kami kerjakan cuma zikiran, kami mempersiapkan dirilah untuk
eh, apa namanya, dulu karena saya punya motivasi saya mau adu ilmu sama pendeta gitu. Nah, ketika seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Arifin, sekarang menjadi orang tua rohani saya, beliau ambil mic, naik mimbar, beliau khotbah dengan semangat, dengan berapi-api. Di sana beliau katakan, udah tidak usah takut bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, seperti itu. Saya cuma terpesona aja dengar beliau. Tapi ketika beliau mengucapkan satu ayat dalam Al-Quran, beliau berkata, lam yalid walam yulad. Di situ saya tersentak. Saya berkata, mohon maaf, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu loh. Bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ketika beliau mengucapkan itu, saya baru tahu kalau pendeta kok bisa ngaji. Beliau berkata, lam yalid walam yulad, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beliau bagikan semua di situ. Dan ketika beliau habis khotbah itu, kami diajak kayak perjamuan ya. Saya baru ngerti sekarang perjamuan. Waktu itu keliling dikasih anggur sama roti. Nah, karena kami bersama teman-teman ini tidak enak kelihatan kayak asing itu, ya udah kami ikuti. Ketika beliau katakan angkat roti, makan, saya ikut makan gitu loh. Ketika beliau suruh angkat anggur itu yang apa namanya pakai cawan itu, pokoknya beliau seperti itulah ngomong. Akhirnya sudah saya ikut minum. Nah, dulu pantangan saya waktu belajar ilmu di Lombok itu ada 3, ya, minuman keras, terus berzina sama murtad. Itu tidak boleh kami lakukan. Ketika kami lakukan itu, kami harus ulang lagi ilmu itu. Karena itu pantangannya 3 hal itu. Nah, ketika saya minum anggur itu, wah, kalau di Bali itu memang di Denpasar itu pakai anggur asli. Ya, saya minum itu, wah, astagfirullahaladzim. Seperti itulah ya, bahasanya kami. Wah ini mungkin seperti ini. Makanya kenapa orang-orang Kristen itu angkat tangan, jingkrak-jingkrak, mereka kayak bahasa asing yang saya dengar di situ. Mereka sekarang saya baru ngerti bahwa itu bahasa roh. Ya, kira bahasa bara apa yang mereka ucapkan di orang Kristen ini? Mereka nyembah berhala ini, seperti itu. Nah, ketika habis minum anggur itu, nah beliau ngajaklah jemaat, saudara yang mengalami beban berat, saudara yang mengalami pergumulan, saudara yang mengalami kesesakan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita. Wih. Dan saya bilang, saudara yang sakit, maju ke depan. Kami akan berdoa bahwa saudara Tuhan sanggup memulihkan, saudara Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Gitu. Dan saya bilang, dulu saya berpikir bahwa ya hanya tokoh-tokoh agama saya yang bisa menyembuhkan orang gitu loh. Dan saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu yang bisa menyembuhkan gitu. Ini orang Kristen, orang kafir, sombong sekali, gaya sekali. Nah, seperti itulah bahasa yang ada di pikiran saya waktu itu. Nah, ketika beliau mengajak mengundang orang-orang maju ke depan, itu semua yang di bawah saya itu udah maju semua. Bahkan yang di atas, yang di sekitaran saya itu yang di atas itu juga ikut turun. Nah, teman-teman saya bilang, ayo maju dah. Ayo, akhirnya teman-teman saya tidak mau maju. Nah, karena saya yang dipercayakan sebagai senior lah bagi mereka, udah saya maju. Nah, ketika saya turun dari atas itu Bapak Ibu, dari atas itu saya ikut jalan, dan ada lorong tempat di samping kiri kanan kursi itu. Nah, saya cuma bilang begini di hati saya, asal dipegang aja tangan saya sama pendetanya pasti mati. Itu niat saya udah seperti itu. Itu sambil mohon maaf, sambil saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman di atas sudah zikiran juga gitu loh. Karena udah persiapan, udah adu ilmu sudah nih. Karena di depan saya banyak orang, ya, di depan saya banyak orang, udah saya sambil zikiran. Saya sambil angkat tangan seperti ini, sambil saya lihat itu hamba Tuhan itu yang saya bilang dulu sombong sekali, gaya sekali seperti itu. Nah, ketika beliau di atas, orang tua saya ini pasti masih ingat karena beliau yang menjadi saksi hidup bagaimana saya dilawat Tuhan di situ. Nah, di depan saya banyak orang, tapi beliau di atas mimbar itu hanya datang cari saya dan beliau membisikkan sesuatu kepada saya. Dan saya udah niat, saya dari atas itu udah niat, asal dipegang aja tangan saya sama pendeta pasti mati. Karena dulu saya sering adu ilmu, saya senang sekali karena saya belajar sampai ke Banyuwangi, saya belajar sampai pokoknya di semua daerah yang saya belajar tentang ilmu-ilmu. Dan ya kami orang Lombok memang dipersiapkan sejak kecil untuk belajar hal-hal yang ya ilmu putih seperti itu untuk membantu orang lain, bahkan untuk menjaga dan melindungi diri kami. Bapak Ibu, ketika beliau di atas mimbar itu, di atas panggung itu, dan saya masih tetap buka mata, beliau datang hanya dari atas turun ke bawah hanya untuk cari saya. Dan itu yang ketika beliau turun dekatin saya, itu di depan saya banyak orang.
Beliau datang ke depan itu, beliau hanya peluk saya dan bisikin di telinga saya, beliau berkata, Tuhan sangat mengasihimu. Dan di situ saya tidak sadarkan diri Bapak Ibu. Dan itu saya ingat itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya tidak sadarkan diri dan saya baru sadar itu jam 3 pagi. Bayangin. Saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Saya masih ingat nama kakak yang melayani saya itu. Beliau namanya Kak Yosi Here dan beliau yang mendoakan saya, beliau yang saya tidak ingat seperti dulu lah yang melayani saya waktu itu. Tapi ketika saya sadar itu saya melihat kursi-kursi yang di depan, yang di samping kiri kanan itu udah berantakan semua. Nah, udah berantakan semua dan ketika jam 3 itu beliau mau antar saya pulang karena saya tidak tahu setelah saya ketemu sama teman saya, sahabat saya yang ikut sama saya waktu itu ke Bali itu, saya tanya, apa yang terjadi dengan saya waktu itu? Oh, kamu seperti kayak singa, kamu seperti kayak ular, kamu tidak bisa diam, kamu kayak, nah seperti itulah. Saya tidak tahu, baru saya ngerti setelah saya jadi orang Kristen, saya ngerti bahwa itu manifest gitu ya. Dan saya mengalami pelepasan itu sangat luar biasa sekali. Saya bukan dilayani pelepasan itu bukan yang sekali, berkali-kali. Bahkan istri saya tahu bagaimana saya dilayani pelepasan. Waktu saya dilayani pelepasan, mumpung saya ingat Bapak Ibu ya, waktu saya dilayani pelepasan itu ada paku yang keluar, ada darah yang keluar, pokoknya semua sudah. Dan istri saya yang mendampingi saya sekarang ini adalah saksi hidup bagaimana saya mengalami pemulihan, bagaimana jahatnya saya sebagai orang yang mengaku Kristen waktu itu. Nah, ketika waktu di gereja itu Bapak Ibu jam 3 pagi itu, Kak Yosi Here ini mau antar saya pulang ke orang tua angkat saya, ke tempat kami tinggal waktu itu, dan beliau cuma ngomong gini, mau nggak kamu dibaptis? Saya nggak ngerti baptis itu seperti apa waktu itu. Ya cuma karena waktu di gereja itu lemas, saya nggak ada tenaga, saya cuma bilang, ya saya mau. Dan beberapa hari saya diajak lagi ke situ dan saya dibina, saya diarahkan dan saya disuruh ikut SOM. SOM itu dulu namanya School of Ministry, Sekolah Orientasi Melayani di gereja, dulu namanya Gereja Bethany ya, sekarang namanya ROK, Representative of Christ Kingdom. Ya, waktu di Gereja Bethany itu saya diminta untuk ikut sekolah SOM, saya ikut sekolah SOM, saya belajar SOM di situ dan kerjaan saya cuma satu, berdebat. Karena bagi saya itu tidak mungkin bahwa Tuhan itu kita sebut sebagai Bapa. Tidak mungkin buat saya gitu. Impossible lah bahasanya sekarang itu. Masa Tuhan kita mau panggil Bapa gitu loh. Karena apalagi waktu belajar tentang kasih Bapa, itu saya, wah, masa Tuhan itu Bapa buat kita, dia penuh kasih. Karena saya tidak pernah merasakan kasih Bapa itu seperti apa gitu loh. Orang tua saya mendidik saya dengan keras, ya. Pokoknya mohon maaf dulu sapu yang panjang itu udah kaki saya udah itu makanan kami setiap hari lah sama orang tua. Makanya mau panggil Tuhan itu Bapak itu terbayang bagaimana Bapak saya memukul saya, bagaimana Bapak saya mendidik saya dengan keras seperti itu. Nah, akhirnya ketika waktu saya ikut SOM itu, saya masih tetap pakai pakaian polisi ya. Ada salah satu pendeta, saya masih ingat namanya, cuma saya tidak sebut mungkin di sini ya. Beliau sampai ngomong gini, ini polisi ini mau sekolah atau mau apa? Kerjanya cuma berdebat terus gitu loh. Karena sampai mohon maaf, itu tidak ada yang senang dengan saya. Karena setiap beliau ngajar, teman-teman itu ngajar itu saya sanggah terus. Mungkin saya yang paling aktif bertanya. Dan kalau teman-teman pendeta yang dulu mungkin sempat mengajar saya SOM, saya tidak akan pernah dilupakan karena saya adalah orang yang paling keras untuk berdebat bersama dengan beliau. Akhirnya waktu itu saya ketemu sama seorang sahabat, seorang teman, ya namanya Koweli. Beliau yang mengajak saya untuk tinggal di rumahnya. Karena saya belajar ilmu kebatinan, saya belajar ilmu pelet, semua saya pelajari. Akhirnya waktu itu beliau sedang mengalami pencurian di tokonya. Karena beliau tahu saya, karena saya pakai polisi, beliau minta tolonglah sama saya, saudara Koweli ini. Mau nggak nanti bantu saya mengalami kecurian. Dan saya bilang begini, ini bukan orang luar, ini orang dalam. Karena saya belajar kebatinan, ini orang dalam. Dan yang mencuri ini adalah orang yang Koko percayakan untuk menjaga. Dan betul, yang mencuri itu adalah penjaga malamnya. Akhirnya karena saya dekat, saya sering ke rumahnya beliau,
Saya diajak juga untuk home cell dulu, FA namanya, Family Altar. Saya diajak untuk FA, dan di situ pun sama. Kerjaan saya cuma berdebat sama mereka. Dan satu gembala KM yang saya masih ingat sekali, Cik Airin itu adalah gembala KM yang luar biasa buat saya. Saya ajak beliau berdebat, beliau dengan sabar membagikan bagaimana sih sebenarnya Kristus itu seperti apa. Tuhan yang disembah sama orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya itu seperti apa. Saya diajar dengan sabar, dengan penuh dengan penuh kesabaran, dan di situ saya mengalami, iya, orang Kristen itu punya kasih gitu loh. Sekalipun saya sakitin mereka, sekalipun saya kecewakan mereka, sekalipun mungkin saya ajak mereka adu argumen seperti itu, beliau tetap melayani dengan kasih, dan itu yang membuat saya agak sedikit luluh gitu loh. Dan saya ingat bagaimana ketika saya di gereja itu lemas, tidak ada tenaga, tapi ketika di luar kerjaan saya berdebat, kerjaan saya menyakiti orang. Kalau sudah dengar kata orang Kristen itu udah timbul rasa benci yang kayak gimana gitu loh buat saya. Ini adalah saksi hidup bagaimana jahatnya saya, dan dia adalah korban kejahatan saya gitu loh. Sampai saya ingat dia punya 18 karyawan, istri saya, 17-nya saya pacarin, Bapak. Aduh, luar biasa sekali. Dan saya ingat bagaimana Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya. Dan pengalaman yang terindah adalah ketika saya keluar dari rumah orang tua angkat saya ini. Beliau adalah seorang Katolik dan istrinya seorang Hindu. Saya tinggal di situ, dan setiap malam memang kerjaan kami cuma berdebat, adu argumen. Sampai bapak angkat saya ini dulu saya ketemu waktu pas beliau ke Lombok, ada beliau mau lihat tanahnya di salah satu daerah di Lombok, dan saya ketemu di kapal di situ, dan saya diajak untuk tinggal, kalau kamu nanti ke Bali, kamu tinggal sama saya gitu. Akhirnya saya tinggal di rumahnya beliau, tapi istrinya jatuh cinta sama saya. Sudah ya dulu masih kayak, karena ikut boxer ya, kayak atletik lah ya, dan ya udah wajah pas-pasan tapi pelet yang main di situ. Ketika saya mau minta keluar dari rumah itu, saya mau tinggal di rumah di rumah sahabat ini yang namanya Koel ini, dia tidak setuju. Saya tidak tahu, mungkin karena sudah punya perasaan sama saya, dan karena beliau tahu bagaimana saya berdebat menghina orang Kristen, pokoknya sama suaminya itu udah sangat keras sekali lah. Ya, karena beliau orang Katolik, cuma ya saya lihat dulu belum begitu dalam lah untuk mempelajari tentang agama. Ketika saya mengambil keputusan untuk saya keluar dari rumahnya orang tua angkat ini, dia tidak setuju, dan dia laporlah sama polisi. Sampai waktu saya tinggal di rumah tempat istri saya kerja, di situ saya dijemput sama polisi, saya dituduh menista agama. Dan memang karena saya dulu sangat keras sekali dengan orang Kristen, karena saya dulu berpikir, mohon maaf, inna dina indallahil Islam itu ya, bahwa agama yang berada di sisi Allah itu agama saya, agama Islam. Ya, karena pribadi saya, karena saya belum begitu dalam mempelajari Islam, sekalipun mungkin saya sudah ikut tabligh, sekalipun mungkin sudah mengajak orang untuk ayo sholat di masjid seperti itu, tapi saya belum begitu dalam untuk belajar tentang agama. Akhirnya waktu saya tinggal di rumah sahabat itu, saya dijemput sama polisi, dan karena polisi sudah datang, kenapa kamu pakai pakaian polisi, terus kenapa kamu menghina orang Kristen, kenapa, seperti itulah bahasanya. Akhirnya saya dibawa ke Polsek Kota. Di Polsek Kota saya menyadari di situ selama kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah, saya ditahan di situ karena laporan dari ibu angkat, boleh saya bilang ibu angkat gitu ya, karena beliau tidak setuju saya keluar dari rumahnya. Akhirnya saya ditahan di Polsek Kota itu, dan di situ saya mengalami stres. Ya mohon maaf, karena saya orang Lombok, ya lalu terus di penjara itu pokoknya udah tidak enak sekali gitu loh, merusak nama keluarga lah, tidak enak sama keluarga seperti itu. Tapi selama 2 minggu di Polsek Kota, karena tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada tidak ada yang keberatan atau gimana, akhirnya saya dilimpahkan ke Kobokan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Denpasar. Nah, waktu di
penjara itu, saya banyak belajar di situ. Tapi saya masih memegang keyakinan saya yang lama. Hari Jumat saya ke masjid, ikut Jumatan, setiap malam saya baca Yasin, ya. Akhirnya waktu saya sidang pertama, waktu itu sidang pertama atau kedua ya, ada tuntutan. Saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Tambah stres Bapak Ibu. Udah stres. Saya tidak ngerti yang, karena saya juga mohon maaf, ya, saya bilang saya buta hukum, saya tidak ngerti. Saya dituntut 1 tahun 7 bulan, saya udah seperti orang yang, pokoknya seperti orang yang orang gila lah gitu ya. Tapi di penjara itu saya ngajar tenaga dalam, saya ngajar juga tentang kebatinan di situ sama teman-teman yang di sana. Pas waktu ada satu orang dari Afrika masuk sel karena dia kena narkoba. Nah, pas hari Rabu itu disuruhlah orang-orang Kristen yang teman ini untuk pergi ke gereja karena dia orang Kristen. Nah, ketika saya melihat dia mau masuk ke gereja itu, minggu pertama, pas minggu itu saya tidak ikut. Saya cuma, karena saya tidak ngerti bahasa Inggris, saya cuma dengar aja dia gimana. Terus saya ada translate teman yang agak sedikit ngerti bahasa Inggris. Apa yang kamu kerjakan di gereja? Oh, kita diajak berdoa, kita diajak nyanyi, pokoknya dia ceritakan lah semua gitu, pakai lewat translate yang mentranslate itu. Dan minggu hari Rabu depannya, karena saya lagi stres karena dituntut 1 bulan itu, saya bilang sama dia, boleh nggak saya ikut ke gereja? Oh, oke. Oh, seperti itulah bahasanya dia. Boleh, silakan, enggak apa-apa. Hanya udah, karena hari sekarang yang Kristen keluar, pendetanya sudah datang. Udah saya ikut, saya ikut ke gereja itu. Nah, waktu di gereja itu saya cuma hanya diam saja sih. Mereka ikut nyanyi ya saya diam. Ya, karena saya nggak ngerti lagunya seperti apa gitu. Tapi ketika ada sebuah lagu yang saya masih ingat sampai sekarang ini, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Seperti itu lagunya. Itu saya mengalami damai di situ gitu. Saya mengalami ketenangan. Dan saya cuma waktu itu saya biasa, hari minggu pertama saya ke gereja itu biasa aja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, terus minggu kedua saya masih ke masjid ini. Saya masih ke masjid. Hari Jumat saya tetap keluar ke masjid. Dulu karena saya punya pemikiran gini, yang penting saya keluar dari sel gitu aja sih. Gitu. Nah, ketika minggu kedua mulai saya ada karena ada lagu-lagu yang saya ingat, yang saya bisa ikutin, saya udah mulai bisa ngikutin. Cuma yang satu yang membuat damai sejahtera di hati saya itu, apa yang saya nyanyikan itu saya ngerti gitu loh. Apa yang saya ucapkan itu saya pahami gitu loh. Bahkan ada sebuah lagu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan gitu. Sampai sekarang saya masih ingat lagu itu. Nah, akhirnya waktu minggu kedua itu kita dibawain roti, dikasih makan di situ, dan karena ada roti banyak lebih, disuruhlah bawa kita ke sel. Udah saya bawa ke sel. Nah, ketika saya bawa ke sel itu, saya kasih ke teman-teman yang di sel itu. Ini tadi saya dapat di gereja nih. Oh, udah. Nah, terus ada teman-teman dari Bali. Minggu depan boleh nggak kita ikut ke gereja? Oh, boleh, nggak apa-apa gitu. Saya ajaklah mereka ikut ke gereja ya. Saya ajak mereka ikut ke gereja, dan itu ada yang dari Hindu, ada teman saya orang Lombok Timur yang ikut di situ waktu itu. Udah mereka ikut. Oh, kita ikut nyanyi, kita diajak bersorak-sorai, kita diajak menari. Pokoknya senang lah di situ. Nah, di minggu ketiga itu saya betul-betul mengalami Tuhan, mengalami damai yang luar biasa gitu. Bahwa ada seorang hamba Tuhan yang khotbah dari gereja Betani, masih saya ingat ya, di Tengku Umar, saya masih ingat sama pendeta itu. Beliau berkhotbah tentang satu hal yang membuat saya tantang Yesus gitu loh, mau menguji Tuhan Yesus gitu. Dan beliau berkata begini, kalau kamu sungguh-sungguh berbalik sama Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu pikirkan. Itu saya belum ngerti tentang Alkitab, Dan saya bilang waktu itu, dan saya berkata, Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Saya nggak ngerti arti melayani Tuhan itu seperti apa. Betul, ketika waktu itu mungkin sekitar sudah 2 bulan saya di penjara itu, pas waktu sidang terakhir, saya masuk 3 bulan, saya langsung vonis. Dan vonisnya 3 bulan, vonis bebas. Dan di situ saya berkata,
Wow, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa seperti itu. Karena saya mau bayar nazar saya, janji saya sama Tuhan, ketika saya keluar dari penjara itu, banyak teman-teman yang kasih saya uang. Ada yang kasih saya 100.000, ada yang kasih saya 200.000, ada yang kasih saya 50.000, yang saya pernah ajarin tenaga dalam di situ. Dan ada seorang hamba Tuhan, seorang yang pelayanan ke gereja waktu itu di penjara, beliau sampaikan nanti kalau kamu keluar, datang ke rumah saya ya. Akhirnya saya ingat pesannya beliau. Saya ajak teman saya satu orang Lombok Timur datang ke tempatnya beliau dan saya datang ke situ. Saya cari alamat karena sudah dikasih alamat. Beliau kasih saya waktu itu uang 250 dan beliau berkata, udah sekarang kamu sudah bebas, kamu pulang ke Lombok. Dan kami dikasih sama-sama 250. Teman saya tanya, kamu gimana? Mau pulang atau mau diam di Bali? Karena saya udah merasa malu sama keluarga saya bilang saya mau diam di Bali. Nah, waktu saya berkata saya mau diam di Bali itu, saya teringat Pak Arifin, orang tua saya, bapak yang pernah waktu saya datang ke gerejanya itu. Nah, saya pergi ke Polsek Kota lagi, saya ambil barang-barang saya di situ, dan saya pergi ke tempatnya beliau, ke tempatnya Pak Arifin. Dan Pak Arifin, waktu saya datang pagi itu, saya sampaikan sama beliau, Bapak, saya sudah keluar dari penjara, saya mohon maaf, saya minta ampun, dan saya mau mengikuti apa sarannya Bapak. Dan beliau sampaikan begini, masih saya ingat kuat sekali di telinga saya, beliau sampaikan, udah sekarang kamu udah usah jadi polisi, sekarang kamu jadi tentaranya sorga, tentaranya Tuhan. Saya nggak ngerti tentaranya Tuhan apa gitu loh. Terus apa yang saya harus kerjakan Bapak? Kamu mau nggak sekolah? Hanya karena saya mau bayar nazar, saya janji sama Tuhan, siap, saya mau sekolah Pak. Boleh, saya siap sekolah sebenarnya. Hanya saya disekolahkanlah di BBTC. Di BBTC itu Bali Bible Training Center, tempat sekolah Alkitab selama 1 bulan. Saya belajar tentang Alkitab di situ, saya belajar tentang kasih di situ, saya banyak baca firman Tuhan. Karena kerjaan saya setiap hari cuma baca firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti waktu saya Muslim dulu, saya khatam Al-Quran ya, baca Al-Quran. Karena orang tua juga dulu tekankan sejak umur 4 tahun itu udah bisa diajarkan untuk baca Al-Quran. Dan itu yang memotivasi saya untuk baca Alkitab. Ya, di situ saya semakin kenal Tuhan secara pribadi. Nah, tapi saya ingat waktu itu bahwa ada teman saya yang ngingetin kalau kamu nanti keluar dari penjara jangan menoleh ke belakang. Gitu ya. Nah, karena kalau kamu menoleh ke belakang kamu pasti akan kembali lagi nanti gitu. Tapi saya ingat waktu itu saya kepingin jadi apa ya? Mau balas budi sama teman-teman saya yang di penjara itu, karena dulu waktu di penjara itu garam itu sangat berharga sekali, ya garam yodium itu loh Bapak Ibu, yang karena kalau kita campurkan di makanan itu, waduh itu enak sekali, itu kayak di hotel yang, waduh makanan, karena namanya orang di sana kan masaknya hambar ya, ada garam itu sangat berharga sekali. Dan waktu sebelum saya masuk sekolah itu, saya pergi ke penjara, saya jenguk teman-teman saya yang masih di sana waktu itu, saya bawa garam itu sampai berapa bal, saya beli. Karena saya dapat rezeki waktu itu ya. Saya beli dan saya panggil mereka dan mereka sangat bersyukur sekali. Ya, karena saya bawain garam, saya bawain roti, saya bawain jajan ke situ dan itulah rasa persaudaraan yang kuat waktu kami di penjara. Nah, ketika waktu saya diminta sekolah sama Pak Arifin itu, saya selesai 1 bulan, hanya karena saya kepingin mengenal Tuhan lebih lagi, saya masuk ke EP6 namanya, murid 6 bulan, belajar 6 bulan. Dan saya ajak juga istri saya, calon istri saya waktu pacar saya dulu, saya ajak, kamu mau nggak, karena dia dari Hindu, mau nggak kamu ikut sekolah bersama dengan saya? Akhirnya dia bilang, oke, saya ikut. Akhirnya di sana kami belajar bersama, kami semakin kenal Tuhan secara pribadi, dan itu yang membuat iman kami semakin kuat. Waktu kami selesai sekolah di BBTC itu, saya diutus untuk sekolah lagi di Lombok, di Mataram. Karena saya harus kembali untuk menyelamatkan suku saya, menyelamatkan keluarga saya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu ketika saya selesai sekolah itu saya langsung ke Lombok, saya ikut sekolah misi namanya waktu itu. Saya belajar selama kurang lebih 6 bulan. Setelah selesai kami diutus melayani di suatu daerah di Lombok. Tapi waktu itu orang tua kami Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, beliau menikahkan kami supaya supaya kami sekeluarga bisa melayani di daerah di mana tempat kami tinggal sekarang, di mana tempat kami melayani sekarang. Dan kami ini adalah mantunya gereja, ya.
Waktu kami menikah pun itu orang tua tidak datang, dari mertua pun tidak datang. Dan cuma satu hal yang saya pegang, yang saya ingat bahwa janji Tuhan itu satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Itu menjadi kwitansi yang saya pegang. Waktu kami dinikahkan itu pun mujizat yang luar biasa. Ya, kami tidak punya keluarga, tidak punya mertua, tapi gereja mau menikahkan kami, dan waktu kami dinikahkan itu kami mendapatkan berkat yang luar biasa untuk resepsi. Bahkan itu pertama kali bulan madu nginap di hotel bintang 3 atau bintang 5, saya tidak tahu, di daerah Sendiki. Di situ saya mengalami bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saya. Nah, ketika kami sudah selesai menikah, kami diutus ke suatu daerah untuk melayani, dan saya rindu untuk bagaimana supaya keluarga saya diselamatkan. Saya pulanglah ke orang tua saya, ke keluarga saya, tapi keluarga saya juga menolak karena saya sudah dibilang merusak nama keluarga, dan saya sudah mempermalukan orang tua, mempermalukan keluarga, tapi saya tidak menyerah sampai di situ. Waktu itu saya bawa beras, saya bawa jagung 1 karung, saya bawa ke orang tua saya, itu dibuang semua. Nah, dibuang dan diterima. Akhirnya saya tetap berbuat baik sama orang tua saya. Saya tetap berbuat baik sampai berapa bulan ya. Saya terus berbuat baik sama orang tua saya, dan orang tua saya sudah mulai luluh, dan orang tua saya sudah menerima kami, dan saya tetap bangun hubungan. Karena saya punya prinsip, saya harus berbakti sama orang tua saya. Sekalipun mohon maaf dalam tanda petik dulu pernah saya kecewa, pernah saya sakit hati sama orang tua, tapi di situ saya belajar. Saya cuma satu hal firman Tuhan yang saya ingat, bahwa satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Dan itu yang membuat saya berusaha untuk bagaimana supaya keluarga saya pun menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, pengalaman yang luar biasa, bagaimana orang tua saya bertobat itu memang, ya beliau pernah mengalami sakit dan tidak bisa ditolong sama teman-temannya, pernah mengalami mohon maaf keluar darah dari BAB-nya. Nah, itu udah beliau sudah nyerah sekali, sampai teman-teman dukunnya yang beliau minta tolong, tidak bisa menolong. Sampai waktu itu saya cuma bilang begini sama orang tua saya. Saya panggil beliau Mami ya, karena itu bahasa Lombok. Mi, kalau Mami mau sembuh, nggak saya doakan. Nah, dulu waktu orang tua saya pergi ke tempat saya ini, memang beliau sangat fanatik sekali ya, fanatik masalah agama ya. Untuk mau minum saja beliau tidak mau. Untuk minum karena saya dibilang pernah makan daging babi lah, sebenarnya seperti itu. Akhirnya waktu pas beliau sakit itu, saya cuma bilang gini, kalau Mami percaya kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan hanya sekedar nabi, tapi dia Tuhan yang menjadi manusia, mau menyelamatkan setiap kita. Saya panjang lebar saya bagikan sama beliau, dan saya cuma tantang beliau, percaya nggak kepada Isa Al-Masih? Kalau Mami percaya kepada Isa Al-Masih, saya percaya, saya kasih garansi, ketika saya doakan, Tuhan Isa Al-Masih sanggup menyembuhkan. Saya masih pakai bahasa Isa Al-Masih ya. Karena beliau juga tidak ngerti Isa Al-Masih itu ya, pemahaman kita Isa Al-Masih dengan saudara kita Muslim kan beda ya. Akhirnya saya terangkan tentang Isa Al-Masih, dan beliau berkata, saya cuma butuh kata amin sih waktu itu ya. Percaya nih? Nah, itu bahasa-bahasa yang kayak gimana gitu ya, karena saya sebagai seorang anak terus kayak mau menggurui orang tua seperti itu. Dan ketika 3 kali saya bertanya, dan beliau berkata amin. Di situ iman saya bangkit, saya doakan beliau. Dan saya berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh bilur-bilur Yesus, Mami sembuh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ketika habis saya doakan, beliau langsung, mohon maaf, BAB. Dan setelah BAB itu, tidak ada keluar darah lagi. Makanya saya bilang, Tuhan Yesus itu sebagai Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Nah, dan disitulah orang tua saya mulai percaya, mulai menerima kami, dan disitulah awal bagaimana orang tua saya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan sampai mertua saya pun, saya bersyukur mertua saya sebelum meninggal, beliau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya dikasih predikat sebagai menantu yang terbaik, menantu terbaik. Ibu saya, bahkan kakak ipar saya yang pertama sebelum beliau meninggal karena karena gagal ginjal, dan beliau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan tolong beliau untuk memperpanjang umurnya. Tapi karena namanya orang di hotel ya, masih minum teh yang mungkin yang bertentangan dengan larangan dokter. Nah, akhirnya Tuhan panggil beliau. Tapi saya bersyukur bahwa keluarga saya, ipar saya, keluarga dari istri sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa.
Ya, sampai hari ini kalau Tuhan izinkan saya bisa membawa banyak jiwa-jiwa, itu bukan karena kuat gagah saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya belajar, kenapa saya bisa kuat sampai hari ini, saya belajar bagaimana untuk saya mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan bukan hanya sekedar kuat, orang itu akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, saya banyak mengalami tantangan, saya banyak mengalami ujian bahkan dari keluarga, ya. Keluarga saya banyak keluarga saya yang sampai hari ini bukan sampai hari ini ya, karena ya beberapa tahun yang lalu mereka menolak saya, benci saya, tapi ketika mereka melihat perubahan hidup dalam kehidupan saya, banyak yang datang untuk mencari, ya sekalipun dengan motivasi mungkin mau pinjam uang lah seperti itu, tapi itulah sarana bagaimana untuk saya membagikan kasih Yesus yang luar biasa itu. Sekarang saya dipercayakan mengembalakan di suatu daerah di Lombok. Saya sekarang jadi gembala jemaat, mengembalakan banyak orang Kristen, mengembalakan juga banyak saudara kita yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk berbalik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu kesaksian yang saya bisa bagikan, mungkin kita bisa sharing bersama. Dan saya lanjutkan lagi, memang untuk kita mengenal Tuhan itu penting sekali. Ya, karena ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memberi, bukan hanya sekedar memberi dampak, tapi memberi influence bagi banyak orang supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang kedua yang membuat saya menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan saya ini mengiring Tuhan adalah saya tidak puas hanya sekedar beragama. Sekali lagi saya mau berkata, agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga. Ya, agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Tapi yang ada jaminan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan di dalam Alkitab berkata, akulah jalan. Itu perkataan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan itu yang membuat saya semakin kuat untuk meyakini bahwa apa yang saya pilih hari ini itu adalah kebenaran yang hakiki yang harus saya ikuti dan yang harus saya bagikan kepada keluarga saya. Dan itu yang membuat saya kuat. Saya tidak puas hanya sekedar beragama, tapi saya belajar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Saya baca dalam firman Tuhan bahwa di dalam Markus 16 ayat 17 di sana dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan menginjak ular, mereka akan minum racun maut. Di sana dikatakan mereka tidak akan mendapat celaka, bahkan ketika mereka tumpang tangan atau seorang sakit, orang itu sembuh. Itu yang saya imani, bahwa saya mau menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya bukan hanya sekedar percaya ya, tapi menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bahkan next lagi, bahkan firman Tuhan berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, di situ yang saya imani, saya harus next lagi untuk semakin iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, jangan puas hanya sekedar beragama, jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaannya Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen kepercayaannya Tuhan, maka rahasia kerajaan surga akan Tuhan singkapkan kepada setiap kita. Nah, yang ketiga yang membuat saya menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan ini adalah, ayo hargai semua yang Tuhan percaya ke dalam hidup kita. Ya, orang tua saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, pernah berkata, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu tidak hargai dalam hidup. Kalau kamu tidak menghargai Tuhan, kamu akan kehilangan Tuhan. Kalau kamu tidak menghargai keselamatan, kamu kehilangan keselamatan. Apa saja yang kamu tidak hargai dalam hidupmu, kamu akan kehilangan. Kalau kamu tidak menghargai uang, uang bisa hilang. Kalau kita tidak menghargai waktu, waktu bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu, beliau sampaikan, apa saja yang kamu hargai, Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu. Kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan akan tambahkan anugerah, kemurahan, kebaikannya dalam hidup setiap kita. Nah, itu yang saya pelajari dan yang saya pegang sampai hari ini. Kenapa saya bisa kuat sekalipun keluarga pernah mengancam saya, bahkan adik-adik saya pernah mengancam saya untuk kalau kamu tidak kembali ke Islam, darahmu halal. Saya berkata, saya menjadi orang Kristen itu bukan karena harta, saya menjadi Kristen bukan karena wanita, saya menjadi Kristen juga bukan karena tahta,
tapi saya menjadi Kristen karena panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun mungkin nyawa saya hilang, saya percaya bahwa saya menerima jaminan keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Oleh karena itu saya belajar untuk terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu yang saya bisa saksikan bagaimana saya mengenal Tuhan, bagaimana saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, saya waktu itu adu ilmu dengan pendeta dan saya di situ mengalami kekalahan dan saya mengakui bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar mati buat kita, tapi kabar baiknya dia bangkit, bahkan dia hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya berdoa buat jemaah ya, semua teman-teman ya. Silakan Pak, silakan. Ayo kita berdoa ya. Ya, oke, Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami bisa bersekutu Tuhan, sekalipun jarak kami jauh Tuhan. Satu hal yang kami imani, satu hal yang kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Oleh karena itu Bapak, biarlah Engkau curahkan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan hamba berdoa saat ini Bapak. Hamba berdoa, hamba minta kepada Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Aku imani firman-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka mengalami kesembuhan. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu berkata, ketika orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Kami mau imani kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun kondisi daripada pemirsa hari ini Tuhan, mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, di rumah mereka, dimanapun Tuhan, aku berdoa kuasa-Mu Tuhan bekerja saat ini Bapa. Biarlah setiap mereka mengalami betapa hebat kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menguatkan mereka Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Mereka yang mengalami beban berat Tuhan, mereka yang mengalami frustasi, mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa saat ini Bapak, biarlah mereka mengenal Engkau, bukan dari kata orang, tapi mereka mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, bahkan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan aku percaya Bapak, kebenaran yang mereka ketahui akan memerdekakan kehidupan mereka. Tuhan, aku tidak minta Engkau mengangkat setiap masalah mereka. Aku minta malam hari ini, Tuhan beri kekuatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang tidak pernah mereka bayangkan, yang tidak pernah mereka pikirkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati mereka, Tuhan berkati, Tuhan sediakan, supaya kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kehidupan mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku bersyukur, aku berterima kasih bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Aku lepaskan berkat ini turun dalam kehidupan seluruh pemirsa yang ada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan menguasai kehidupan mereka. Bahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan mengalir kepada setiap kami, sehingga kehidupan setiap kami benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku bersyukur buat kesaksian hamba, buat setiap kami yang sharing malam hari ini Tuhan. Berkat Allah melimpah atas kehidupan setiap kami. Untuk Pak Yusuf, bahkan semua kru yang ada Tuhan, berkati mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan aku percaya kehidupan mereka menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Aku lepaskan berkat ini hanya di dalam satu nama yang indah, satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ya terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di dalam link ini. Bagi Anda yang belum sempat berdiskusi karena memang keterbatasan kondisi dan waktu, ya kami sarankan untuk ke program selanjutnya. Ya silakan di bawah layar deskripsi, ya di bawah layar YouTube kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam.